Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Fitriani dari kelas akuntansi 17B reguler NPM 17.01.0075. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ACL. Nah, nanti juga kita akan membahas soal asesmen akhir semester yang sudah diberikan oleh Bu Faki. Pertama kita buka dulu aplikasi ACL. Ini udah saya buka. Tampilan dari aplikasi ACL itu kurang lebih seperti ini. Nah, lalu sebelum kita menganalisa data, kita harus terlebih dahulu membuat project baru. Cara membuat project baru itu, kita klik file, lalu kita pilih new, lalu kita pilih yang project. Setelah itu kita pilih tempat yang akan kita simpan nanti. Kita pilih misalnya di D, lalu kita buatkan new folder, kita isikan namanya, nama foldernya misalnya project ACL 2021. Lalu kita open. Lalu filenya kita beri nama ACL 2021. Lalu kita save. Nah, setiap kali kita membuat project baru, itu pasti akan muncul welcome to the data definition wizard. Nah, kalau kita mau ngelanjutin membuka data atau tabel, itu biasanya kita klik next. Tapi kalau enggak, kita cancel aja. Lalu kita yes. Nah, di sini udah ada project baru. Lalu kan kita membutuhkan data yang mau kita analisa. Nah, kita buka dulu tabel datanya yang mau dianalisa. Cara membuka data yang akan kita analisa itu kita klik file, kita klik new, lalu tabel. Kalau yang ini kita klik next. Nah, di sini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh saat kita open data. Kalau datanya misalnya ada di dalam komputer, kita pilih yang pilihan bagian atas, yaitu yang di sini. Lalu setelah itu kita next. Nah, setelah itu kita cari data yang sudah ada di komputer ini. Ini. Misalnya kita butuh data gaji. Nah, sedikit penjelasan, ini merupakan data-data yang nantinya akan kita analisa dan data-data yang berguna buat nanti kita mengerjakan
soal-soal assessment akhir semester nanti. Nah, ini kita buka satu-satu datanya dari gaji. Lalu kita klik open. Lalu pilih yang next, kita next. Nah, ACL nanti akan otomatis mengklasifikasikan sesuai format datanya. Nah, kalau tadi data yang kita pakai kan formatnya Excel, data Excel kan, makanya di sini ACL-nya otomatis dia akan memilih Excel file. Lalu kita next. Kalau yang ini karena Excel itu ada beberapa sheet, tergantung datanya tadi. Kebetulan data yang kita pakai tadi itu hanya ada satu sheet, jadi di sini cuman ada satu. Lalu kita next lagi. Kita simpan di folder yang sudah kita buat di awal tadi, di project ACL 2021. Kita namain gaji 2021. Lalu kita save, finish, oke. Nah, ini merupakan data gaji yang tadi kita pilih. Ini data-datanya. Lalu kita lanjutkan membuka file yang lainnya. Langkahnya sama seperti tadi, nggak ada yang beda, persis langkah-langkahnya seperti tadi. Kita cari data yang tadi sudah ada. Tadi gaji sudah, sekarang hutang. Kita open, next lagi. Kita simpan di folder yang sudah kita buat di awal tadi. Kita beri nama tadi hutang, kita kasih nama hutang 2021. Kita save, finish, oke. Nah, ini data-data hutang. Kita buka lagi semua datanya. Langkah-langkahnya masih sama. Kita cari data yang sudah ada ini. Tadi hutang sudah, sekarang pegawai. Kita simpannya sama di folder yang sama. Kita beri nama pegawai 2021. Finish, oke. Kita buka lagi file yang lainnya. Di next. Lalu kita cari lagi tadi datanya. Sekarang data pelanggan. Simpannya sama, masih sama di folder yang pertama kita buat. Kita beri nama pelanggan 2021. Di oke. Buka lagi datanya. Masih sama langkah-langkahnya seperti yang di awal tadi.
Tadi pelanggan sudah, lalu sekarang kita buka data pemasok. Open, next lagi, next. Kita pilih, cari foldernya tadi. Kita kasih nama pemasok 2021. Kita save, finish, oke. Kita buka lagi datanya semuanya, pokoknya kita buka karena kita mau menganalisis datanya. Kita next, cari lagi datanya tadi di mana. Tadi pelanggan, pemasok udah, sekarang persediaan. Kita simpan lagi di dalam folder tadi. Kita beri nama persediaan 2021. Buka lagi data yang terakhir tadi. Data yang terakhir adalah piutang. Kita open. Kita simpan lagi di folder yang tadi. Kita beri nama piutang 2021. Kita save. Nah, semua data yang akan kita analisa ini sudah terbuka semua. Ada gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan juga piutang. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal asesmen akhir semester. Oke, kita langsung mulai mengerjakan nomor 1. Kita buka soalnya. Apakah terdapat error dalam semua tabel tersebut? Cara supaya kita tahu apakah ada error di data ini, itu kita verify satu-satu datanya. Caranya klik data, verify, lalu verify field, lalu kita pilih add all aja. Tapi kalau teman-teman mau milih salah satu, mau that, do, atau lainnya itu juga bisa. Tapi kalau mau pilih semua, tinggal pilih add all, lalu di oke. Setelah itu oke lagi. Nah, di sini 0 data, berarti nggak ada data error. Lalu kita verify lagi yang hutang. Langkahnya sama seperti tadi, data, verify field, add all, oke lagi. Ternyata nggak ada yang error. Lalu data pegawai, langkahnya sama, data, verify field, lalu add all, di oke,
oke lagi. Dan sama, hasilnya pun tidak ada yang error. Pelanggan pun sama. Data di verify field at all, oke lagi, nggak ada data yang error. Begitupun selanjutnya, langkah-langkahnya sama, di at all. Nah, persediaan dan piutang itu juga sama. Data verify fields at all, oke. Dan yang terakhir piutang, data verify fields at all, oke lagi. Jadi hasil temuannya itu tidak ada data atau tabel yang error. Kita lanjutkan ke nomor 2. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 dolar. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106560602. Kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Jadi langkah pertama itu kita harus menjoin tabel hutang dan juga pemasok. Di sini yang jadi primary-nya itu adalah hutang. Cara menjoin tabel itu klik data, lalu join tabel, lalu yang jadi secondary-nya adalah pemasok. Primary case-nya kita cari yang sama, yaitu vendor nomor, lalu kita klik OK. Yang secondary case juga sama, vendor nomor, lalu kita klik OK. Jangan lupa untuk dicentang pre-sort secondary table-nya, lalu itu diisikan join hutang pemasok. Setelah itu di OK. Oh, sorry. Ada kesalahan. Oh iya, primary field-nya lupa. Primary fields-nya itu di add all aja. Lalu secondary fields-nya juga di add all. Lalu di OK. Setelah itu baru OK. Nah, ini adalah join tabel dari data hutang dan juga data pemasok. Setelah kita melakukan join seperti ini, untuk mengetahui kepada vendor siapakah yang dibatalkan, itu kita tetap di join hutang pemasok, lalu klik data, lalu kita klik extract data, lalu kita klik if, kita cari invoice nomor sama dengan kita isikan nomor vendornya tadi 237541. Kita verify dulu supaya kita tahu ini benar apa enggak rumusnya.
Nah, kalau expression is valid itu berarti rumusnya sudah benar. Kita oke. Lalu di oke. Lalu setelah itu oke lagi. To-nya bisa diisi pembelian dibatalkan. Lalu di oke. Nah, ini sudah ketemu. Kita cari vendor name-nya. Jadi kepada vendor Haris Project dengan nomor invoice 237541 itu dibatalkan. Lalu kita cari lagi invoice nomor yang satunya. Caranya sama seperti tadi. Di data, lalu ekstrak data, if-nya sama, invoice nomor, lalu sama dengan, lalu diisikan nomor invoice-nya yaitu 106-506-02. Kita verify lagi. Expression is valid, berarti itu sudah benar rumusnya. Lalu kita oke. Jangan lupa to-nya pembelian dibatalkan. Pembelian dibatalkan 2. Lalu kita oke. Nah, lalu sudah ketemu vendor name-nya dengan nomor invoice 106-506-02 itu kepada vendor name. Mohon maaf, kepada Binford Tools yang dibatalkan. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli dan berapa total nilai transaksinya? Caranya itu seperti sebentar. Cara mengerjakan nomor 3 tadi itu caranya kita di tabel hutang itu kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, lalu kita pilih yang count record. Lalu if-nya itu kita masukkan rumus invoice date kurang dari 1 Juli 2000. Kita verify dulu udah benar. Setelah itu kita oke. Nah, ada 31 transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000. Lalu untuk mengetahui total nilai transaksinya, kita klik analyze lagi, lalu total fields,
Lalu total fields-nya kita pilih yang invoice amount, lalu kita oke. Setelah itu if-nya kita masukkan rumus invoice date sama dengan invoice date kurang dari 1 Juli 2000. Lalu di oke, jangan lupa di verify. Oke, lalu di oke lagi. Setelah itu oke. Nah, nilai transaksinya yaitu sebesar 103.431,41. Kalau total transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli itu ada 30 transaksi. Kalau nilainya sejumlah 103.431,41. Kita lanjutkan ke nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Kita langsung aja. Kita ke join hutang. Kita ke tabel hutang. Lalu kita klik analyze. Setelah itu statistical. Setelah itu statistik, terus yang ini diganti unit cost. Jangan lupa teman-teman standar deviation-nya dicentang. Setelah itu kita oke. Nah, rata-rata harga beli produknya itu yang average 14,92. Lalu yang 5 nilai tertinggi harga beli produk yaitu ini yang high gas. Lalu 5 nilai terendah harga beli produk yang lowest, yaitu yang tertinggi dari 173,80, 155,80 dan seterusnya. Kalau yang terendah itu dari 1,01, 1,022 dan seterusnya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Kita buka CL. Kita klik pada tabel persediaan. Setelah itu kita klik analyze, lalu classify. Ini diganti location sudah. Lalu subtotal fields-nya kita add all saja, lalu di oke. Setelah itu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Yang perlu mendapat perhatian lebih itu location yang 05, karena jumlah quality
on hand-nya itu yang paling tinggi, dan juga quality on order-nya itu yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Lanjutkan ke nomor 6. Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Kita ke tabel hutang, lalu kita klik analyze, lalu statistikal, lalu profile, lalu profile fields-nya kita pilih yang invoice amount, lalu kita oke, lalu kita oke lagi. Nah, ini nanti akan otomatis nanti keisi di tabel yang akan kita cari ranknya. Tadi kan 5 kelompok. Nah, abis ini kita klik lagi analyze, stratify. Nah, ini sudah keisi otomatis yang tadi, karena kalau kita mau nyari kelompok utang berdasarkan nilai transaksi, kalau kita nggak melakukan langkah yang pertama tadi, ini nggak akan keisi dan nanti kita nggak akan bisa mencari kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Jadi kita harus melakukan langkah awal tadi, terus nanti di sini dia otomatis keisi, lalu intervalnya karena 5 kelompok kita isikan 5 aja, lalu di oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi rank nilai transaksi yang paling tinggi presentasinya yaitu berada pada invoice amount 14,88 sampai 11.365,34 dengan persen of count-nya 95,1%, persen of field-nya 54,02%, dan invoice amount-nya itu sebesar 150.517,24. Kita lanjutkan ke nomor 7. Sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Lalu sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Oke, langsung aja caranya. Kita join dulu tabel gaji dan pegawai. Yang jadi primary-nya itu gaji. Lalu kita join tabel. Secondary tabelnya adalah pegawai. Lalu primary case-nya itu employee number. Oke, secondary case-nya juga sama. Employee number. Oke,
primary fields-nya at all, secondary fields-nya juga di at all, lalu di OK. Jangan lupa preserved secondary table-nya juga dicentang, lalu to-nya diisikan join gaji pegawai. Kita oke. Ya, ini join gaji pegawai. Setelah itu untuk mencari gaji tertinggi dan gaji terendah, itu caranya kita klik analyze, setelah itu statistical, lalu statistik on-nya kita ganti yang gross pay, boleh gross pay atau net pay, tergantung soalnya. Kalau yang diminta itu gaji kotor, kita pilihnya yang gross pay. Tapi kalau di soal gaji bersih itu kita pakai yang net pay. Tapi karena di soal nggak ada, jadi kita pakai gross pay boleh, net pay juga boleh. Tapi kita pakai yang gross pay aja. Setelah itu kita oke. Jangan lupa dicentang standard deviation-nya. Setelah itu kita oke. Nah, gaji karyawan tertinggi itu ada di highest, lalu yang terendah ada di lowest. Tadi di soal 3 karyawan dengan gaji tertinggi, kita bisa klik dengan nama first name-nya Charmen, last name-nya Bacardi Bolivar. Jadi yang pertama karyawannya ada Charmen Bacardi Bolivar, lalu ada ada John Mullen, Rick Bowen, lalu Poilin Britnech. Nah, itu 3 karyawan yang memiliki gaji tertinggi, dan ya itu 3 karyawan yang memiliki gaji tertinggi. Lalu 3 karyawan yang memiliki gaji terendah itu ada Industrias Mendemex, lalu Luigi Girelli, Julian Astolfoni, lalu Claude Hurriyet.
ya itu. Ini karyawan yang memiliki gaji tertinggi dan juga gaji terendah. Lalu untuk mencari karyawan yang paling senior dan karyawan yang paling junior, itu caranya sama seperti tadi. Masih di join gaji pegawai, di analyze, lalu statistik, lalu statistik on. Kita pilih, kalau tadi gaji itu gross pay, ini kita mencari yang senior dan junior itu yang higher date. Kita pilih oke, jangan lupa dicentang standard deviation-nya. Lalu setelah itu pilih oke. Setelah itu ketemu yang paling junior dan seniornya. Yang senior ada itu ada George Marine, Alejandro Septin, lalu Marcus Bokelcamp, dan John Mullen. Kalau untuk yang junior ada Richard Takfurian, Vanessa Mittal, Danny McCarthy, dan seterusnya. Jadi yang lolos ini senior, yang highest ini junior. Dilihat dari tahun ini ya. Lalu kita lanjut ke nomor 8. Dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Kita ke tabel gaji. Lalu kita ke analyze. Karena untuk melihat apakah ada yang terduplikasi, maka kita pakai look for duplicates. Duplicates on-nya kita semua aja, at all. Karena kita mau mengetahui apakah ada yang terduplikasi. Jadi kita pilih semua. Ini juga di at all. Lalu di oke. Ternyata tidak ada yang terduplikasi karena hasilnya 0 duplicates. Kita lanjutkan ke nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum setelah digabung. Adakah yang berbeda? Kita coba lihat, join dulu tabel piutang dan pelanggan. Di sini kita yang jadi primary-nya itu pelanggan. Lalu kita join yang jadi secondary-nya piutang. Lalu primary case-nya nomor
secondary-nya juga nomor, primary fields-nya add all aja, secondary fields-nya juga add all. Jangan lupa untuk dicentang preserve secondary tabelnya, lalu yang join diberi nama join piutang pelanggan. Setelah piutang pelanggan di join, itu jumlahnya ada 63. Tetapi jika kita lihat di pelanggan, tabel pelanggan yang belum digabung, itu ada 64. Sedangkan di piutang ada 772. Hal ini terjadi karena tergantung pada primary field-nya tadi. Nah, namun ketika digabung nanti bisa berkurang karena bisa jadi ada suatu kejanggalan. Lalu kita lanjut ke nomor terakhir. Buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Di sini udah ada caranya, yaitu kita klik pada data, export to other application, kita pilih view, lalu export as, kita pilih yang teks. Setelah itu to-nya kita isikan jatuh tempo Satu Juni 2000. Nah, ini disimpan di folder yang sudah kita buat di awal tadi. Kita cek. Nah, ini jatuh tempo 1 Juni 2000. Kita buka. Nanti akan muncul seperti ini. Kurang lebih seperti itu penggunaan pada aplikasi ACL. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian video tentang pemakaian ACL dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin baru belajar ACL atau lagi belajar ACL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.